Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama, yang paling utama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberi kesehatan dan keselamatan hingga pada hari ini. Tak lupa sholawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadiran Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang pada saat ini, dan dari zaman kebodohan hingga zaman penuh pengetahuan pada hari ini. Yang pertama yaitu di sini ada pengertian dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah konsep pengelolaan ekonomi diperkenalkan oleh John Maynard Keynes, yang kemudian umum dipakai dunia sejak peristiwa depresiasi besar atau Great Depression terjadi pasca Perang Dunia Pertama tahun 1929. Menurut Keynes, pemerintahan suatu negara sebenarnya punya hak mengatur pengeluaran dan pemasukan sebuah negara dengan menetapkan pajak dan membuat kebijakan demi ekonomi makro negara. Pengertian kebijakan fiskal dapat dipahami sebagai suatu kebijakan penyesuaian dalam bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah dalam rangka perbaikan kondisi ekonomi negara tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis kebijakan fiskal. Dari segi teoretis, jenis-jenis kebijakan fiskal ada 3. Yang pertama, kebijakan fiskal fungsional. Kebijakan fiskal fungsional merupakan kebijakan yang diambil demi meningkatkan kualitas ekonomi secara makro dengan dampak yang baru terlihat dalam jangka panjang. Yang kedua, di sini ada kebijakan fiskal disengaja. Kebijakan fiskal disengaja merupakan kebijakan manipulasi anggaran negara. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah untuk menghadapi masalah tertentu, misalnya pandemi dan krisis ekonomi. Yang ketiga, kebijakan fiskal tak disengaja. Kebijakan fiskal tak disengaja yaitu kebijakan berupa penetapan keputusan atau aturan untuk melindungi stabilitas ekonomi sektor non-pemerintah. Selanjutnya, jenis-jenis kebijakan fiskal dari segi penerapan. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan yang diambil pemerintah saat ekonomi melemah dengan menaikkan anggaran belanja serta menurunkan atau meniadakan pajak bagi sektor tertentu. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif merupakan kebijakan menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan pajak. Jenis-jenis kebijakan fiskal yang terakhir yaitu di sini ada dari segi neraca pembayaran. Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama, kebijakan fiskal seimbang. Kebijakan fiskal satu ini diambil untuk menjaga keseimbangan pemasukan negara dan pengeluaran negara. Yang kedua, kebijakan fiskal surplus. Kebijakan fiskal surplus adalah jenis kebijakan fiskal yang diambil ketika pemasukan lebih banyak daripada pengeluaran. Yang ketiga yaitu ada kebijakan fiskal defisit. Kebalikan dari jenis kebijakan fiskal surplus, kebijakan fiskal defisit adalah regulasi fiskal guna mengatasi kekurangan pemasukan dibanding dengan pengeluaran. Yang terakhir yaitu kebijakan fiskal dinamis. Jenis kebijakan fiskal terakhir dari segi penerapan adalah regulasi fiskal dinamis, yaitu kebijakan ekonomi yang diambil sewaktu-waktu negara membutuhkan. Poin yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Al-Asadi. Tujuan kebijakan fiskal yang pertama adalah memperbaiki keadaan perekonomian. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur tingkat konsumsi pemerintah, jumlah transfer pemerintah, dan jumlah pajak yang diterima sehingga dapat memengaruhi tingkat pendapatan nasional. Yang kedua adalah meningkatkan kesempatan kerja. Implementasinya adalah dengan menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Tujuan dari semua itu adalah untuk meningkatkan laju investasi untuk meningkatkan output nasional
yang pada akhirnya dapat menyerap kesempatan kerja. Yang ketiga adalah menjaga kestabilan harga-harga secara umum dan laju inflasi. Implementasi dari kebijakan ini adalah dengan menetapkan pajak langsung progresif dan pajak komoditas dengan harapan dapat menjaga stabilitas harga dan dapat menekan laju inflasi yang timbul di masyarakat. Yang keempat adalah meningkatkan distribusi pendapatan nasional. Implementasi dari kebijakan ini untuk meningkatkan pendapatan nyata masyarakat, dan semua ini dapat tercipta apabila investasi dari pemerintah dalam pembangunan dapat dilakukan secara merata dan berimbang pada berbagai sektor dan seluruh wilayah negara. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan fiskal. Yang pertama adalah tujuan ekonomi. Menetapkan tujuan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang seperti pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Yang kedua adalah kondisi ekonomi. Keputusan fiskal dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi saat ini seperti resesi atau booming ekonomi. Yang ketiga adalah anggaran pemerintah. Keputusan pengeluaran dan pendapatan harus seimbang agar anggaran tetap berada dalam kontrol. Yang keempat adalah tekanan politik. Pemerintah sering mengambil langkah-langkah yang diharapkan akan mendapatkan dukungan politik. Yang kelima adalah pertimbangan sosial, seperti ketidaksejahteraan ekonomi atau kebutuhan untuk menyediakan layanan publik. Yang keenam adalah pengaruh asing. Ekonomi global dan perubahan dalam perdagangan internasional dapat mempengaruhi kebijakan fiskal suatu negara. Yang ketujuh adalah data ekonomi, seperti pertumbuhan GDP, tingkat pengangguran, inflasi, dan indikator ekonomi lainnya. Pengambilan kebijakan fiskal juga melibatkan berbagai instrumen seperti perubahan dalam pajak, belanja pemerintah, subsidi, dan pinjaman yang semuanya harus dipertimbangkan dengan cermat untuk mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan. Kesimpulannya adalah pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh baik. Lebih spesifik lagi, menurut OJK, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan tentang perpajakan, penerimaan, utang piutang, dan belanja pemerintah dengan tujuan ekonomi tertentu. Tujuan utama dari kebijakan fiskal adalah untuk membantu ekonomi terhindar dari kondisi ekstrim, seperti resesi atau pertumbuhan yang tidak terkendali. Artinya, kebijakan fiskal adalah instrumen untuk menjaga siklus usaha dan mengatur output dari perekonomian, ujar Presiden Korkap Advisor Investment Jason Stone, seperti dikutip dari Forbes. Untuk bisa mencapai tujuan kebijakan fiskal tersebut, pemerintah harus menggunakan dua alat atau instrumen, yakni mengumpulkan pendapatan dari pajak serta membelanjakan pendapatan tersebut. Jenis-jenis kebijakan fiskal yaitu ada tiga. Yang pertama dari segi teoritis, yang kedua dari segi penerapan, dan yang ketiga adalah dari segi neraca pembayaran. Jadi sekian saja presentasi kami. Apabila ada kesalahan atau kesilapan, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.